Setelah autopsi ulang selesai, jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J akhirnya dimakamkan dengan upacara kedinasan. Kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak menyebut pemakaman dengan cara kedinasan ini membuat sedikit luka orang tua meredam. Meski ditinggalkan untuk selamanya, upacara ini membuat orang tuanya tetap bangga kepada anak keduanya ini. Kamarudin mengungkapkan upacara itu sedikit menghibur orang tua serta keluarga lain dan kerabat terdekat yang ditinggalkan Brigadir Yosua. Namun sayangnya ternyata upacara kedinasan untuk pemakaman Brigadir J ini tak disambut baik oleh keluarga Irjen Verdi Sambo. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yakni Arman Hanis. Menurutnya, Brigadir J meninggal dunia saat masih berstatus terlapor dugaan pelecehan seksual terhadap Putri. Hanis juga memberikan adanya peraturan Kapolri atau Perkap tentang tata upacara Polri. Ia memaparkan Perkap tersebut tegas mengatur bahwa meninggal dunia karena perbuatan tercela tidak dimakamkan secara kedinasan. Di sisi lain, anggota Kompolnas Yusuf Warshim mendukung pemakaman Brigadir J secara kedinasan. Ia mengatakan sebagai anggota Polri, Brigadir J sudah semestinya dimakamkan secara kedinasan. Hal itu sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap almarhum. Namun begitu, dia juga memahami Brigadir J merupakan terlapor dalam dugaan kasus pencabulan dan pengancaman. Terkait hal ini, dia pun meminta seluruh pihak untuk menghormati azas praduga tak bersalah. Buktinya, menurutnya Brigadir J saat ini sudah dimakamkan secara kedinasan oleh pihak kepolisian. Hal itu pun menandakan bahwa syarat administrasi telah terpenuhi. Tribunnews, berikut keterangan dari kuasa hukum keluarga Brigadir J, Johnson dan Kamarudin Simanjuntak selengkapnya. Atas dukungan dari semua rakyat, ya, Panglima TNI, Presiden dan Pak Menko Polhukam, doakan terus agar ini terbongkar, supaya keadilan kita tegak dan semua kebenaran ini bisa terungkap. Akibat peluru atau timah panas misalnya, apakah akibat benturan misalnya oleh benda keras, apakah misalnya akibat senjata tajam misalnya, kan itu kan perlu pemeriksaan visum et repertum. Nah, karena ada juga informasi dari keluarga ketika anaknya itu melamar polisi, anaknya itu fisiknya itu sempurna, khususnya kakinya itu, dia waktu dilahirkan dia bisa berdiri tegap sampai dia melamar polisi sehingga diterima dia berdiri tegap, tetapi setelah mati satu kakinya ini bengkok, nggak bisa lurus lagi. Nah, jadi tadi malam saya minta kepada ahli forensik, mengapa ketika anak ini melamar polisi kakinya lurus dan sempurna sehingga lulus menjadi anggota Polri, tetapi setelah mati kakinya tidak bisa lurus lagi tapi bengkok, kan begitu. Itulah informasi. Jadi saya minta kepada dokter tim forensik supaya memeriksa mengapa kakinya itu, pertama apakah benar kakinya itu bengkok, yang kedua mengapa bengkokkan dia. Untuk bagian vital akan diperiksa, Pak? Tentu tadi malam juga saya ajukan supaya memeriksa alat vital, termasuk juga duburnya juga saya diperiksa semua. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Jadi mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung jari kaki itu saya minta diperiksa, jangan sampai tidak terlewat. Dan saya titipkan juga pengamat kesehatan dari pihak kita untuk mengawasi, mencatat apa saja yang dilihat. Bahkan sekiranya dia kelelahan, sudah kami ajukan lagi tadi satu dokter. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.